Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Saya ucapkan selamat datang kepada anggota Kopma Unpas, khususnya anggota Kopma Unpas yang mau mengikuti Diksarkop yang ke-37. Mungkin kita agak berbeda ya, agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana biasanya di Diksarkop ini kita biasanya ya ketemu langsung gitu kan, ketemu langsung. Ya sekarang teman-teman harus memulai kebiasaan baru, yang dimana kegiatan ini mungkin kita ya kita bakal online gitu kan, melalui daring dan lain sebagainya gitu. Tapi saya harap mudah-mudahan meskipun kegiatannya seperti ini ya, kita tidak mengurangi rasa tidak mengurangi momen-momen penting atau nanti output yang diharapkan oleh panitia Kopma Unpas. Langsung saja di sini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya Ketua Umum Kopma Unpas tahun 2018-2019. Di sini saya diamanahi juga dari panitia Diksarkop yang ke-37, disuruh kasih sharing gitu ya, sharing terkait kepemimpinan gitu kan. Kepemimpinan ini yang pertama mungkin teman-teman, saya nggak akan terlalu banyak terkait teori terkait kepemimpinan, karena saya yakin teman-teman semua sudah paham terkait teori kepemimpinan, dan teman-teman juga pasti sudah kalau mau cari terkait materi kepemimpinan banyak sebetulnya di internet, YouTube dan lain sebagainya, banyak gitu kan. Jadi saya di sini nggak terlalu ke materi, tapi kita sharing gitu kan. Apa yang pernah saya rasakan dulu sebagai Ketua Umum Kopma Unpas, ya kita sharing saja terkait kepemimpinan. Yang pertama, langsung saja mungkin kita ke intinya, biar nggak terlalu lama juga teman-teman bosan mungkin ya lihat selalu daring terus gitu kan. Kita langsung saja ke intinya. Yang pertama, saya akan membahas sedikit terkait kepemimpinan. Biasanya teman-teman sering dengar adalah kepemimpinan dan pemimpin gitu kan. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah orangnya gitu kan, orangnya. Ya teman-teman kalau jadi pemimpin ya teman-teman pemimpinnya gitu. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah caranya gitu kan. Caranya kalau teman-teman itu jadi pemimpin, gimana caranya gitu kan, itu adalah kepemimpinan gitu kan. Yang saya mau tekankan ada satu sebetulnya. Kepemimpinan itu adalah bisa memimpin diri sendiri. Itu. Karena kalau teman-teman sudah bisa memimpin diri sendiri, saya yakin teman-teman jadi pemimpin dimanapun juga, teman-teman pasti bakal berhasil. Ya, sekarang saja mungkin teman-teman udah jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu adalah salah satunya punya tujuan. Ya, kalau di organisasi mungkin teman-teman yang dinamakan visi misi gitu kan. Nah, teman-teman pasti punya tujuan. Teman-teman sekarang kuliah di Unpas, ya, pasti punya tujuan. Teman-teman sekarang masuk Kopma Unpas, jadi anggota Kopma Unpas, ikut Diksarkop, pasti punya tujuan kan? Nah, itu salah satu teman-teman sekarang udah memulai proses kepemimpinan gitu kan? Udah mulai dari sekarang gitu kan? Nah, coba apakah teman-teman sekarang berhasil tidak menjalankan kepemimpinan teman-teman sendiri, buat diri sendiri gitu ya? Teman-teman saya yakin, teman-teman kuliah pasti punya tujuan masing-masing, ya. Ini punya tujuan masing-masing. Ada yang pengen IPK-nya cum laude gitu kan. Nah, ada juga saya mah pengennya cari pengalaman atau mungkin cari pacar dan lain sebagainya. Ya itu salah satu tujuan gitu kan. Ya tujuan itu apakah teman-teman akan tersampaikan, akan sampai dengan baik, tergantung prosesnya gitu kan. Sekarang juga teman-teman pengen misalkan jadi ketua Kopma Unpas. Ya salah satunya pengen jadi ketua Kopma Unpas, teman-teman harus mengikuti prosesnya. Ya salah satunya ya di Diksarkop ini gitu kan. Ya, karena salah satu syarat dari pengurus Kopma Unpas ya teman-teman harus mengikuti Diksarkop ini gitu. Nah sekarang teman-teman lagi proses caranya gitu kan, lagi proses nih untuk mencapai tujuan itu gitu kan. Nah kalau teman-teman nanti berhasil dari proses ini sampai tujuan tersebut, ya berarti teman-teman sudah berhasil gitu kan, sudah berhasil memimpin diri sendiri. Dan saya yakin kalau dalam proses itu teman-teman dijalani dengan baik gitu kan, nah hasilnya juga akan baik juga kan. Nah kalau teman-teman itu prosesnya udah baik, hasilnya udah baik, berarti teman-teman udah berhasil memimpin diri sendiri.
Kalau itu udah tercapai, saya yakin teman-teman dimanapun juga teman-teman jadi pemimpin, jadi apapun juga akan berhasil. Itu yang pesan saya. Karena itu mungkin pengalaman aja ya, pengalaman dari diri pribadi saya. Karena di sini saya nggak akan terlalu banyak terkait teori-teori kepemimpinan itu seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sekarang teman-teman misalkan harus seperti apa sih kalau teman-teman jadi pemimpin gitu kan. Nah, harus seperti apa tadi? Saya udah singgung sedikit terkait pemimpin, terkait kepemimpinan diri sendiri gitu kan. Harus seperti apa kalau nanti teman-teman misalkan jadi pemimpin. Jadi pemimpin misalkan ya nanti gimana pun juga semuanya bakal jadi pemimpin sebetulnya. Misalkan teman-teman sekarang ikut Kopma Unpas, ikut anggota Kopma Unpas gitu kan. Teman-teman nanti akan pengen jadi pemimpin Kopma Unpas, tergantung gitu kan. Apakah teman-teman misalkan mau jadi ketua umum Kopma Unpas, ada prosesnya gitu kan. Kayak Kang Yogi misalkan sekarang ada prosesnya gitu kan. Teman-teman nggak bisa langsung mau jadi ketua umum, nggak bisa. Teman-teman misalkan harus jadi pemimpin. Pertama tadi kan udah saya kasih tahu diri sendiri. Yang pertama kan kalau nanti misalkan udah berhasil tuh memimpin diri sendiri, teman-teman bisa misalkan nanti masuk PBC gitu kan. Nah, bisa jadi misalkan kepala bidang PBC-nya atau seperti apa di situ gitu kan. Itu salah satu pemimpin gitu kan. Nah, ada lagi nanti lanjut lagi misalkan jadi kabid di pengurusnya, itu salah pemimpin juga gitu kan. Nah, setelah itu bisa jadi ketua umum Kopma Unpas, itu kan proses gitu kan. Nggak ada semua yang instan gitu kan. Kecuali yang mau instan itu nanti hasilnya juga nggak akan baik menurut saya gitu. Jadi semuanya butuh proses gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen jadi pemimpin yang baik, lakukanlah prosesnya dengan baik gitu kan. Jalanilah prosesnya dengan baik gitu kan. Nah, mungkin banyak sekali yang pemimpin-pemimpin di negara kita juga kan, kalau prosesnya tidak baik, nanti teman-teman misalkan kena godaan atau apa dan lain sebagainya. Banyak sekarang lagi bumi-buminya isu OTT gitu kan. Itu salah satunya ya seperti itulah. Karena saya yakin teori sama kenyataan di lapangan jadi pemimpin itu beda. Ya, yang saya rasakan seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman yang pertama kalau mau jadi pemimpin itu tadi ya, teman-teman harus bisa memimpin diri sendiri, tahu prosesnya gitu kan. Dan yang kedua punya pengalaman juga. Ya, harus pengalaman dulu. Ya. Jadi udah tahu oh proses pemimpin itu seperti ini loh gitu kan. Oh, saya ngejalan ini salah dan lain sebagainya nggak apa-apa. Gitu kan. Harus berani mencoba gitu. Kalau teman-teman takut misalnya oh saya emang nggak mau jadi pemimpin gitu kan, nggak mau jadi ketua umum Kopma Unpas dan lain sebagainya gitu kan, karena takut gini, takut salah dan lain sebagainya, itu salah menurut saya. Itu lebih fatal, teman-teman nggak pernah mencoba. Tapi kalau teman-teman misalkan mau mencoba, ya itu lebih baik gitu kan. Salah juga ya nggak apa-apa, ya karena kita proses belajar gitu kan. Ini salah satu di kepemimpinan di Kopma Unpas itu salah satunya ya ini gitu kan. Teman-teman harus mencoba belajar karena lingkungan kampus itu adalah kesempatan yang baik gitu kan. Kesempatan teman-teman sekarang yang terbaik itu di lingkungan kampus ya. Yang pertama lingkungannya baik menurut saya gitu kan. Cari pengalaman seluas mungkin gitu kan. Nah, selain itu juga teman-teman bisa belajar di kampus gitu kan, bisa belajar di organisasi. Itu langkah yang baik menurut saya. Terus kalau salah pun juga nggak akan terlalu dipermasalahkan gitu kan. Ya karena juga belajar gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah keluar dari Unpas gitu kan, udah kerja dan lain sebagainya, teman-teman jadi apa, jadi pemimpin apa, maupun jadi gubernur, jadi presiden dan lain sebagainya, karena teman-teman punya pengalaman gitu kan. Nah, karena tadi saya ingatkan lagi, dalam kepemimpinan itu biasanya teori sama kenyataan agak berbeda gitu kan. Jadi tadi teman-teman harus punya pengalaman gitu kan, biar nanti hasilnya juga kalau teman-teman jadi pemimpin ya baik gitu kan. Udah tahu, nggak akan kaget gitu kan. Itu salah satu pengantar mungkin ya, pengantar dari saya terkait kepemimpinan teman-teman seperti apa. Saya misalkan tadi kasusnya misalkan terkait kepemimpinan di Kopma Unpas aja misalkan ya. Kopma Unpas itu kepemimpinan yang luar biasa menurut saya pengalamannya di situ. Kenapa? Yang pertama teman-teman bisa akan memimpin. Karena Kopma Unpas punya karyawan kan, karyawan itu kan umurnya udah mohon maaf misalkan udah lebih tua dari kita gitu kan. Nah kita gimana caranya memimpin ya yang umurnya lebih tua dari kita gitu kan. Nah di dunia kerja nggak
akan jauh lebih dari itu gitu kan, bakal seperti itu juga gitu. Jadi pembelajarannya luar biasa gitu kan. Nah di Kopma Unpas itu komplit menurut saya ya. Kang Yogi misalkan sekarang jadi ketua umum Kopma Unpas ya, Kang Yogi harus bisa memimpin ya anggota-anggotanya gitu kan. Anggota Kopma Unpas itu banyak, berapa ribu gitu kan, banyak gitu kan. Harus memimpin juga pengurusnya gitu kan, staf-stafnya gitu kan. Nah, yang dimana di situ mungkin ada yang seangkatan, nanti teman-teman juga mungkin ada yang bahkan ada yang lebih tua dari kita gitu kan. Karena di dunia kuliah itu ya yang namanya umur nggak mempermasalahkan gitu kan. Nah itu. Dan ada juga karyawan kalau di Kopma Unpas itu kan. Nah di mana karyawan itu ya kita harus bisa, nggak bisa misalkan ke karyawan kita harus seperti ini nyuruhnya ya beda gitu kan. Ada tata krama di mana di sana kita harus bisa mengarahkan mereka gitu kan. Nah itu menurut saya salah satu pengalaman yang luar biasa kalau teman-teman mau masuk Kopma Unpas gitu kan. Asalkan menurut saya tadi kembali lagi ke prosesnya gitu kan. Prosesnya teman-teman bisa menjalankan dengan baik nggak? Gitu kan. Nah di situ. Jadi menurut saya kalau teman-teman prosesnya berjalan dengan baik gitu kan, punya tujuan dan lain sebagainya, nanti teman-teman akan berhasil gitu. Kopma Unpas saja sekarang misalkan ya tadi baik lagi ya, semua organisasi pasti punya tujuan. Ya, apa tujuannya? Tadi visi misi gitu kan. Visi misi Kopma Unpas punya visi misi gitu kan. Ya itu salah satu tujuan. Dalam organisasi itu ya pemimpin itu nggak hanya memimpinnya itu cuma beberapa orang saja, tapi biasanya banyak orang yang dimana di situ ya orang-orangnya dari beda-beda daerah gitu kan, beda-beda watak dan sebagainya ya. Yang pertama kalau teman-teman jadi pemimpin harus tahu dulu karakteristik orangnya gitu kan, seperti apa sih dia gitu, ada pendekatan gitulah, emosionalnya harus terbangun gitu kan, itu yang terpenting menurut saya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu ya emosionalnya sama staf-stafnya kurang terbangun, menurut saya nggak akan berjalan dengan baik suatu organisasi itu. Makanya emosional sama staf itu ya harus dibangun dengan baik gitu, biar nanti hasilnya itu baik gitu kan. Nah itu yang terpenting kalau teman-teman berada di kepemimpinan ya organisasi gitu kan. Nah yang selanjutnya bagaimana misalkan cara teman-teman menegur. Biasanya kalau menegur itu ya jangan sampai di depan umum loh gitu kan. Karena kalau kita menegur misalkan menegur staf kita depan umum, mereka nggak akan merasa terendahkan gitu kan. Orang lain juga akan merasa nggak akan dia disegani lagi gitu kan. Nah itu salah satu yang fatal menurut saya. Memang tidak terlalu riskan, tapi itu fatal kalau kita melakukan hal seperti itu gitu kan. Jadi menurut saya kalau teman-teman menegur ya silahkan kasih apresiasi dulu kalau di depan orang lain ya, kasih apresiasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau di belakang kalau mereka salah ya tegur gitu kan. Cara menegurnya juga ya disesuaikan karena setiap orang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa menegur dengan cara yang sama semuanya, nggak bisa. Kita harus tahu dulu orangnya gitu kan. Misalnya si ini mah orangnya keras nih, nggak bisa kita misalkan menegurnya dengan kekerasan, misalkan gitu, masuk kekerasan itu maksud saya ya kita dengan tegas dan sebagainya, nggak bisa semuanya seperti itu ya. Bahkan dia akan minder atau seperti apa, ada yang kayak gitu. Misalkan si ini mah orangnya harus dilembutin atau seperti apa gitu ya. Nah dia akan menurut dan lain sebagainya. Itu harus tahu karakteristik orang-orang masing-masing staf kita gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya acuh gitu kan, nggak tahu gimana mereka itu gitu kan, karakteristik orang-orangnya nggak tahu. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman mau jadi pemimpin itu harus tahu dulu prosesnya gitu kan, harus tahu dulu prosesnya dari awal sampai akhir, tahu prosesnya ya. Kalau teman-teman misalkan tiba-tiba mau jadi pemimpin saja nggak akan benar karena nggak tahu bawahan-bawahan teman-teman itu kerjanya seperti apa gitu kan. Nah makanya harus tahu prosesnya. Kalau teman-teman udah tahu prosesnya, negurnya juga enak gitu kan. Saya dulu pernah ada di posisi mereka gitu kan. Mereka itu ternyata kalau yang saya dulu rasakan, seperti ini. Saya harus menegurnya seperti ini. Itu gitu kan. Nah dalam suatu kepemimpinan itu makanya teman-teman nggak ada yang instan. Tadi ya saya ingatkan lagi, nggak ada yang instan. Jadi teman-teman harus tahu prosesnya dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi biar nanti hasilnya juga ya maksimal gitu. Teman-teman menjalankan suatu organisasinya juga maksimal gitu. Untuk mencapai tujuan itu maksimal juga gitu kan. Karena
analoginya misalkan teman-teman itu mau mencapai tujuan dalam satu tujuan, mau naik gunung misalkan. Ya. Naik gunung itu ya kita misalkan tim gitu kan, bareng-bareng gitu untuk nyampe puncak itu. Kalau teman-teman mungkin nggak semuanya bareng-bareng gitu kan, susah gitu. Ada yang kecapean, kelelahan dan lain sebagainya. Teman-teman tinggalin bodo amat, yang nggak akan nyampe ke sana gitu kan. Ya, karena kita juga punya batas gitu kan. Misalnya gini, kita bareng-bareng nih mau naik gunung misalkan, ya. Tapi ada teman kita kecapean, kelelahan misalkan. Ya udah dibiarin aja, kita naik ke atas gitu. Tiba-tiba kita juga ngerasa kelelahan di atas gitu kan, belum nyampe ke atas gitu kan. Nah, karena kita nggak menolongin teman kita, yang tadi tim kita nggak ditolongin, ya kita nggak ada yang nolongin dong. Nah gitu. Jadi dalam suatu organisasi itu kita semua punya job desk-nya masing-masing, punya job desk masing-masing ya. Di Kopma Unpas pasti punya job desk-nya masing-masing. Tapi dalam satu job desk itu tujuannya sama, gitu kan? Nah gitu. Jadi karena visi misi itu yang misalkan sama ketua umum Kopma Unpas udah dibangun gitu kan. Wah, disusun dengan baik, kita punya tujuan ini, kata ketua umum Kopma Unpas, semuanya dibagi job desk-nya, oh kamu harus kesini nih, kamu nyelesain ini. Hasilnya nanti bareng-bareng harus sampai tujuan tertentu gitu kan. Nah itu. Jadi dalam kepemimpinan, saya ingatkan lagi Pak teman-teman semua, saya nggak akan banyak lebar, saya nggak akan terlalu banyak membahas terkait teori-teori kepemimpinan. Teman-teman banyaklah di internet, di YouTube yang tadi saya ingatkan. Saya cuma mau berbagi aja, sharing aja apa yang saya rasakan gitu kan. Nah tergantung teman-teman gitu kan. Coba pikirkan lagi, oh bener gak misalkan. Kalau enggak ya terserah teman-teman gitu kan. Ya saya itu berbagi pengalaman saja gitu kan. Jadi kalau dalam kepemimpinan itu menurut saya teman-teman harus ngikutin dulu prosesnya gitu kan. Bisa bekerja dengan tim gitu kan. Nah, teman-teman kalau jadi ketua umum, misalkan jadi ketua, jadi pemimpin, teman-teman harus tahu staf teman-teman, harus tahu karakteristik staf teman-teman gitu kan, cara menegur dan lain sebagainya, harus tahu. Kalau teman-teman udah melalui proses tersebut untuk mencapai tujuan itu, menurut saya itu akan lebih mudah gitu kan. Karena saya di sini mungkin di sini sharing gitu kan, saya belum tentu saya juga baik gitu kan di kepemimpinan Kopma Unpas dulu gitu kan. Ya itu pengalaman gitu kan. Oh pengalaman saya salahnya di sini nih. Jangan sampai ya kesalahan-kesalahan saya kan jadi ketua umum Kopma Unpas jangan sampai diikuti sama teman-teman gitu kan. Itu gitu kan. Karena dalam dalam suatu organisasi seperti itu gitu kan, gimana lancek gitu kan, kakak ke adik yang ngasih tahu ini nih yang salah gitu kan, ini nih yang nggak boleh diikuti gitu kan, ini nih yang harus diikuti, ini nih yang harus dibangun dan lain sebagainya gitu kan. Karena gimana pun juga ya kita keluarga Kopma Unpas ya pengen sekali Kopma Unpas itu berjalan dengan baik gitu kan ke depannya gitu kan. Ya salah satunya itu kepemimpinan teman-teman itu harus baik juga gitu kan. Karena mungkin sekarang ya tantangannya lebih besar menurut saya gitu kan, karena musim kayak gini semuanya tadi emosionalnya mungkin kurang terbangun juga gitu kan. Karena menurut saya kepemimpinan Kang Yogi itu dari mulai RAT udah penyusunan pengurus baru gitu kan, tiba-tiba ada pandemi ini gitu kan, COVID-19 tiba, ya mereka kan nggak bisa berkumpul atau seperti apa, nggak bisa membangun emosional dan lain sebagainya. Itu tantangan menurut saya. Tapi di situ juga kita harus bisa, seorang pemimpin harus bisa memikirkan kritis gitu kan. Wah ternyata terjadi seperti ini yang kita tidak sangka-sangka gitu kan. Nah, seorang pemimpin bisa berpikir kritis gitu kan. Gimana caranya membangun tadi tujuan-tujuan awal selain dari kita ketemu seperti apa ya. Sekarang mungkin ada aplikasi-aplikasi misalkan Zoom dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu salah satu mungkin gebrak-gebrakan atau seperti apa gitu kan. Misalkan ketua umum harus nanya misalkan ke staf-stafnya gimana sehat, basa-basi dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah satu yang memang baik juga gitu kan. Jadi harus bisa ya, menurut saya harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan baru itu gitu kan. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Kopma Unpas. Mungkin ini kebanyakan mahasiswa baru juga gitu kan, yang teman-teman di mana mungkin belum belajar di kelas juga gitu kan. Nah saya ucapkan lagi selamat datang untuk anggota Kopma Unpas yang baru ini, yang mau mengikuti, khususnya yang mau mengikuti di Sarkop yang ke-37. Tetap semangat, saya yakin
teman-teman semua menjadi orang yang sukses. Pokoknya teman-teman tetap semangat meskipun keadaannya seperti ini. Inilah tantangan buat teman-teman. Saya yakin Kopma Unpas bisa membuat anggota-anggota Kopma Unpas lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.